Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Gina Indra Sonova dengan NIM 2306014 kelas MIX 1A, jurusan Manajemen Informasi Kesehatan di Universitas Yedza Saintika. Pada mata kuliah aplikasi perangkat lunak yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Ihsan MKom, saya akan menjelaskan tentang menu-menu apa saja yang ada pada aplikasi rekam medis. Yang pertama, yaitu kita masuk pada menu master data. Di sini kita telah masuk pada folder master data. Yang pertama yaitu ada dokter, petugas, poliklinik, bangsal, kamar, data barang, perawatan rawat jalan, perawatan rawat inap, perawatan laboratorium, perawatan radiologi, bahasa, cacat fisik, suku bangsa, perusahaan pasien, penanggung jawab, golongan barang, industri farmasi, jenis barang, kategori penyakit, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu yang pertama yaitu dokter. Di sini kita bisa memasukkan kode dokter, nama dokter, spesialis, alamat, dan nomor SIP dokter. Yang kedua, kita bisa mengisi pada petugas. Yang pertama, kita bisa mengisi kode petugas, nama petugas, jabatan, dan alamat. Yang ketiga, kita masuk pada poliklinik. Kita bisa mengisi kode poliklinik, nama poliklinik seperti umum, IGD, registrasi, dan registrasi lama. Yang keempat, kita bisa mengisi pada menu bangsal. Yang pertama yaitu kode bangsal dan nama bangsal, seperti gudang farmasi, apotik, anggrek, dan lain sebagainya. Kita bisa mengisi di form ini. Yang kelima, kita bisa mengisi menu kamar. Kita bisa mengisi nomor kamar, nama bangsalnya, tarif kamar, status, dan kelas. Yang selanjutnya yaitu data barang. Kita bisa mengisi kode barang, nama barang, satuan, letak barang, harga dasarnya, harga beli, stok minimal, jenis, isi, kapasitas, expired, status, industri, kategori, dan golongan. Yang selanjutnya yaitu perawatan rawat jalan. Sebelum mengisi jenis perawatan rawat jalan, kita bisa mengisi terlebih dahulu jenis barang, kategori barang, dan industri farmasi. Dan selanjutnya kita bisa mengisi perawatan rawat jalan. Di sini ada kode perawatan, nama perawatan, tarif dokter, tarif perawat, dan total. Perawatan rawat inap sama halnya dengan perawatan rawat jalan tadi. Perawatan laboratorium juga sama. Perawatan radiologi juga sama. Selanjutnya kita bisa mengisi bahasa. Kita bisa mengisi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan lainnya. Cacat fisik. Selanjutnya kita mengolah suku bangsa. Kita bisa masukkan ID suku dan nama suku. Selanjutnya perusahaan pasien. Kita bisa mengisi kode, nama perusahaan, alamat, kota, nomor telepon pasien. Penanggung jawab, kita bisa mengisi kodenya, nama, perusahaan, alamat, nomor telepon, TTN, dan status.
Selanjutnya golongan barang. Ini adalah alat-alat yang digunakan di dalam rumah sakit. Kita bisa mengisinya di situ. Industri farmasi, ini jenis-jenis obat yang ada di rumah sakit. Jenis barang adalah barang-barang yang ada di rumah sakit seperti kasur, infus, oksigen, dan lain sebagainya. Kategori barang. Kita bisa masukkan seperti alat kesehatan, alat untuk kebersihan rumah sakit, alat-alat yang digunakan dokter. Kategori penyakit. Kita bisa masukkan kode kategori, nama kategori, dan ciri umumnya. Selanjutnya kategori perawatan juga sama dengan kategori penyakit tadi, itu kita bisa masukkan kodenya dan namanya. Kode satuan, kita bisa masukkan kode dan nama satuan. Master aturan pakai, seperti pemakaian obat 3 kali sehari, 2 kali sehari, dan lain sebagainya. Master berkas digital, bisa mengisi kode berkas dan nama berkasnya. Spesialis, yang pertama yaitu kita bisa masukkan ID spesialis seperti umum, nama spesialis dokter umum, dokter bedah, dokter penyakit dalam. Bank, kita bisa masukkan bank-bank yang ada di Indonesia, contohnya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI. Yang selanjutnya yaitu bidang, bisa mengisi nama bidangnya. Departemen, kita bisa masukkan kode departemen dan nama departemen. Emergency index, kita bisa masukkan kode dan nama emergensinya. Jabatan, seperti jabatan yang ada di rumah sakit, contohnya dokter, perawat, dan lain sebagainya. Jenjang jabatan, kita bisa mengisi kodenya, nama, dan tunjangan. Kelompok jabatan, kita bisa mengisi kode dan nama kelompok jabatan. Pendidikan, kita bisa mengisi tingkatnya, indeks, gaji pokok, kenaikan, dan maksimalnya. Resiko kerja, kita bisa masukkan kode resiko, nama resiko, dan indeks. Status kerja, kita bisa masukkan status, keterangan, dan indeksnya. Status wajib pajak, kita bisa masukkan status dan keterangannya. Metode RACI, kita bisa masukkan kode dan namanya. Ruang OK, masukkan kodenya dan namanya. Itulah menu-menu yang ada di master data. Nah, setelah kita mengisi semua menu-menu tersebut, kita bisa mengisi nama pasien, IGD, rawat jalan, rawat inap, dan anjungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.